Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga sampai tanggal 9 Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang cerdas memaksimalkan, mengoptimalkan, mengisi bulan suci Ramadan ini dengan amal-amal kebajikan, amal saleh, amal ketaatan, dengan puasa, dengan sholat, dengan membaca Al-Quran, dengan sedekah, dengan zikir, doa, dan lain sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan menerima amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid adalah perkara yang sangat penting. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya di dunia ini. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasulnya. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Karena tauhidlah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad dan menghalalkan darah orang-orang kafir yang menentang, yang memerangi agama Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya tauhid, maka kewajiban bagi kita untuk mempelajarinya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba daripada nikmat bisa memahami tauhid. Oleh karenanya dalam surat An-Nahl yang juga disebut sebagai surat An-Ni'am, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada hamba. Ternyata nikmat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah nikmat tauhid. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan tentang nikmat yang pertama, yaitu nikmat tauhid. Dan tauhid, ma'asyiral muslimin, menurut penelitian, pengkajian terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lepas dari 3 jenis. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini, yang merajai. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Rabb yakni yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mengatur, yang merajai.
Dan ini tauhid yang ditetapkan oleh semua manusia, bahkan orang-orang kafir pun menetapkan tauhid ini. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang yang sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Seandainya engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Firaun yang secara lisannya dia dengan lancang mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian. Ya, difirmankan oleh Allah, ditegaskan oleh Allah SWT bahwa Fir'aun mengatakan hal itu karena kesombongan. Sebenarnya hatinya pun meyakini bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala ya Rabb semesta ini. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa. Mereka menentangnya padahal hati mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya yang merajai dan mengatur alam semesta ini. Yang kedua, yang disebut oleh para ulama dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, yaitu kita meyakini mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita sebagai hamba tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak sholat, kita tidak puasa, tidak berdoa, tidak menyembelih, kecuali diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada selainnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Dan tauhid ini, inilah yang paling inti. Inilah yang menjadi polemik antara para nabi dengan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar menyerukan ya beribadalah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan jauhilah tauhid, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi, semua para rasul, mulai dari Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad SAW, dakwah mereka sama, yaitu mengajak umat beribadah hanya kepada Allah semata. Yang ketiga, di antara jenis tauhid yang ketiga adalah tauhidul asma was sifat. Di mana kita meyakini dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat-sifatnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang indah. Sebagaimana Allah berfirman, walillahil asmaul husna. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang sangat indah. Puncak keindahan. Kita tetapkan nama dan sifat-sifat Allah tanpa menyerupai makhluknya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kalau ada yang mengatakan, bukankah makhluk mendengar dan melihat juga? Kita jawab, ya, makhluk juga mendengar. Ya, Allah tahu itu. Makhluk juga melihat, Allah tahu itu. Tapi Allah tetapkan bahwa dirinya juga mendengar dan melihat. Dan ini bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kita katakan Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah Subhanahu wa taala melihat, tapi pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti makhluknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini
secara singkat tentang tauhid sebagai pengantar bagi kita untuk masuk dalam pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu cahaya tauhid dari ibadah puasa. Jika kita cermati syariat-syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada kita semuanya, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zakat, haji, dan amal-amal ibadah yang lainnya, semuanya mengandung tauhid. Sholat mengandung tauhid, puasa mengandung tauhid, haji mengandung tauhid. Bahkan yang menarik, dalam masalah haji itu ada surat khusus dalam Al-Quran, suratul Hajj, surat Al-Hajj, yang mungkin sekilas orang ketika membaca atau mendengar surat Al-Hajj berarti itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan haji. Tapi ternyata jika kita perhatikan surat Al-Hajj, kebanyakannya membahas tentang tauhid. Demikian juga ma'asyiral muslimin tentang ibadah puasa. Puasa bukan hanya sekedar masalah fikih, bukan masalah hukum, syariah. Tetapi yang lebih penting daripada itu, puasa juga mengandung intisari dari agama ini, yaitu tauhid. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbarokah ini, saya akan sampaikan sisi dari cahaya tauhid dari ibadah puasa. Yang ini sangat penting sekali untuk memperkuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara cahaya tauhid dari ibadah puasa, dari ibadah Ramadan ini, yaitu tatkala kita meyakini bahwasanya yang mensyariatkan puasa, yang mewajibkan puasa kepada kita umat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Siapa yang mewajibkan? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyama." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kalian di bulan Ramadan untuk berpuasa. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang berhak mewajibkan, yang berhak melarang, yang berhak memerintah, yang berhak menghalalkan, yang berhak mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hak penghalalan, pengharaman adalah Allah Subhanahu wa taala. Hak pensyariatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk tidak berhak untuk mensyariatkan. Bahkan siapapun di antara makhluk yang membuat syariat-syariat tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah bersekutu. Telah bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala, nantang Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ayat-ayat puasa. Mari kita perhatikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 Allah mengatakan, "Uhilla lakum lailatas syiyam ar-rafasu ila nisaikum." Dihalalkan kepada kalian malam ibadah Ramadan, malam bulan Ramadan untuk berhubungan badan dengan istri. Siapa yang menghalalkan? Allah Subhanahu wa taala. Kulu wasrabu, makan minumlah sampai terbit fajar shadiq. Siapa yang membolehkan kita untuk makan dan minum sampai fajar shadiq? Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah fajar maka enggak boleh. Siapa yang melarang? Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hak syariat yang berhak mengatur, yang berhak melarang, yang berhak
memerintah, ya, yang berhak menghalalkan, mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi makhluk membuat syariat-syariat yang menandingi syariat Allah Subhanahu wa taala, yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya dia membuat peraturan-peraturan tapi tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, silakan. Boleh bagi kita untuk membuat peraturan sekolah, peraturan ma'had, peraturan perusahaan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, maka tidak diperkenankan. Makanya Nabi SAW mengatakan dengan tegas, la ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara cahaya tauhid dari ibadah puasa, ma'asyiral muslimin, adalah kewajiban bagi kita untuk berpuasa atas dasar iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang sahih, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa atas dasar iman, ya, dia beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkannya. Wahtisaban, dan dia ihtisab, ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi, seorang muslim tatkala dia berpuasa, hendaknya dia tanamkan pada dirinya, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan saya, yang telah memberikan rizki kepada saya. Maka saya, ya, melaksanakannya. Patuh, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman adalah motor penggerak bagi seorang hamba dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat puasa juga, mari kita perhatikan, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan iman. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa dipanggil dengan wahai orang-orang yang beriman? Karena imanlah yang menggerakkan kita untuk berpuasa. Betapa banyak orang sehat walafiat tapi nggak berpuasa. Ya. Nah, ini padahal itu dosa besar. Ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mengaku muslim, muslimah, ya, tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepadanya, dia tidak, ya, melaksanakannya. Ini menunjukkan lemahnya iman. Ya, lemahnya iman, keroposnya iman. Poin yang kedua juga dari hadis tadi adalah wahtisab, ikhlas. Dia mengharapkan pahala dari Allah, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pahala puasa ini luar biasa, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala siapkan pintu surga Ar-Rayyan, ya, dilipat gandakan pahalanya tanpa batas, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab berpuasa dan lain sebagainya. Ini kita harapkan. Maka seorang tatkala berpuasa mengikhlaskan puasanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lain, bukan karena riya, bukan karena pamer. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Kecuali puasa, puasa itu adalah untukku. Ya, sayalah yang akan membalas. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli.
Hambaku yang berpuasa itu, dia meninggalkan makannya, minumnya, syahwatnya karena aku. Jadi kita berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun. Kita sholat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita haji karena Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Rabbmu. Menyembelihlah untuk Rabbmu. Walillahi ala nasi hijjul bait. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kewajiban ibadah haji itu bukan untuk manusia. Ya, inilah tauhid. Ya, yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, termasuk puasa. Hanya kepada Engkau ya Allah kami ini berpuasa. Ya. Yang ketiga, ma'syiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara cahaya tauhid dari ibadah puasa adalah seorang mukmin mengagungkan bulan Ramadan. Mengagungkan syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita wajib mengagungkan bulan Ramadan ini. Ya. Kita mengakui kemuliaan bulan Ramadan sehingga kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk ketakwaan hati. Seorang mukmin yang telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka dia mengagungkan bulan Ramadan. Di antara bentuk pengagungannya kepada bulan Ramadan, ya, dia isi bulan Ramadan ini dengan amal-amal kebajikan, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk pengagungannya kepada bulan Ramadan, dia ya, tidak menodainya dengan maksiat dan dosa. Di antara bentuk pengagungannya kepada bulan suci Ramadan, ya, dia betul-betul menerapkan buah dari ibadah puasa ini. Ya, sehingga yang puasa bukan hanya sekedar perutnya, bukan hanya sekedar menahan dari makan dan minum, tapi lebih daripada itu, ya, adalah dia menahan seluruh anggota tubuhnya dari, ya, dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Dia menahan matanya dari haram. Dia menahan telinganya dari yang haram. Dia menahan lisannya dari ucapan-ucapan yang kotor. Dia menahan, ya, tangannya dari kedzaliman-kedzaliman kepada manusia, dari dosa. Dia menahan hatinya dari, ya, kotoran-kotoran hati dan lain sebagainya. Ini termasuk pengagungan kepada, ya, bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin, sebagai nasihat bagi diri saya pribadi dan kepada semuanya, mari kita agungkan bulan Ramadan ini. Jangan nodai bulan Ramadan. Ya, mari kita berupaya, bersemangat mengisi bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, karena bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Sulaiman At-Taimi, ya, pernah membangunkan keluarganya. Dia mengatakan, ya, bangunlah wahai istriku, wahai anakku, karena bisa jadi ini adalah tahun terakhir kalian bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, maka kita mari mengagungkan bulan Ramadan ini dengan ketaatan dan menjauhi dari kemaksiatan. Dan di antara cahaya tauhid dari ibadah puasa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah
menyelisihi orang-orang kafir. Salah satu petunjuk Nabi Muhammad SAW dari ibadah puasa ini adalah bersegera dalam berbuka dan mengakhirkan sahur. Kenapa kita dianjurkan untuk segera dalam berbuka dan kenapa kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur? Salah satu tujuannya adalah untuk menyelisihi orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Nabi SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Innal yahuda wan nasara yuakhirun al-fitr. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka segera dalam berbuka. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mengakhirkan bukanya. Mereka tidak berbuka kecuali kalau sudah nampak bintang di langit. Kalau kita sebagai umat Islam, setelah terbit matahari, setelah terbenam matahari, tenggelam matahari, maka kita dianjurkan untuk segera berbuka. Ya, maghrib udah langsung. Nggak pakai nunggu nanti muncul bintang-bintang di langit. Kenapa? Karena itu adalah caranya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita jangan niru mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kita sebagai umat Islam punya prinsip. Kita harus bangga dengan prinsip agama kita. Jangan malah minder dengan identitas diri kita. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, Inna waha nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam falam nabtaghil izzata bi ghairi. Kita adalah suatu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Kita tidak akan meraih kemuliaan kecuali dengan Islam. Kecuali dengan Islam. Bahkan kalau kita ini berpegang teguh dengan agama kita, dengan mengikuti sunnah Nabi kita, disinilah kita akan meraih kejayaan. Disinilah kita akan meraih kemuliaan. Ya, makanya perhatikan dalam hadis tadi, la yazalun nasu bi khair. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan, kemuliaan. Kalau kita berpegang teguh dengan agama kita, dengan prinsip-prinsip agama Islam, kita menjauhi langkah-langkah tradisi-tradisi orang-orang kafir, baik dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, dalam akhlak mereka. Kita tidak menyerupai mereka, tidak tasyabbuh dengan mereka. Disinilah kemuliaan seorang mukmin. Maka ini ma'asyiral muslimin, masalah yang sangat penting dalam tauhid, yaitu mari kita berpegang teguh dengan agama kita dan menyelisihi cara beragamanya orang-orang kafir. Jangan meniru mereka, jangan tasyabbuh dengan mereka. Musibah pada zaman kita sekarang, banyak kaum muslimin malah minder memiliki identitas sebagai seorang muslim, mengamalkan agamanya itu minder. Malah banyak di antara kita yang justru malah ikut-ikutan mengikuti tren orang-orang kafir. Ikut Natalan bersama. Ikut perayaan-perayaan mereka. Ini malah menghilangkan identitas kita sebagai seorang muslim. Nah, selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara cahaya tauhid dari ibadah puasa, kita dapat mengetahui tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan Al-Ghafur, zat yang maha mengampuni. Tadi sudah kita sampaikan bahwa di antara jenis tauhid adalah tauhidul asma wa sifat. Kita meyakini, kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat-sifatnya.
Contoh misalkan Al-Ghafur, Allah SWT Maha Pengampun. Di bulan puasa ini, Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni dosa-dosa hamba. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Siapa yang sholat malam atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara nama Allah Subhanahu wa taala juga adalah Al-Afu, zat yang maha pemaaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau aku mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang harus aku baca? Ya, gitu. Demikian juga di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat nampak dari ibadah puasa ini adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Begitu banyak rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam ibadah puasa ini. Ya, bagi orang yang sakit, orang yang safar, wanita hamil menyusui, orang yang lanjut usia, ya, demikian juga wanita haid, nifas, boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan kepada kalian. Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Ya. Nah, jadi banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita rasakan dari ibadah puasa ini. Ya, di antaranya tadi Al-Ghafur, zat yang maha pengampun, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, pengasih, penyayang, Al-Afu dan sebagainya. Dan di antara cahaya tauhid dari ibadah puasa, ma'asyiral muslimin, ya, menunjukkan kepada kita ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha kaya, ya, tidak butuh kepada hambanya. Justru hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 15, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Ya, makanya ingat ketika kita berpuasa, ya, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya tidak butuh kepada kita. Kita berpuasa untuk kemaslahatan kita sendiri. Manfaatnya balik kepada diri kita sendiri. Sebab Allah SWT tidak butuh kepada kita. Kita mau berpuasa atau tidak, itu nggak mempengaruhi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang jorok, ya, maka Allah SWT nggak butuh tatkala dia tidak makan dan tidak minum. Ya, jadi ingat tatkala kita beribadah kepada Allah SWT, bukan berarti kita ini memberikan manfaat kepada Allah, tidak. Kita mau puasa, tidak puasa, itu tidak mengurangi kerajaan Allah SWT. Kita berpuasa, itu demi kemaslahatan kita. Tidak berpuasa, ya, pun akibatnya kita yang juga akan menanggungnya. Makanya perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Terusnya apa? Ma uridu minhum birrizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan dari mereka agar memberikan kepadaku makanan, ya, minuman, tetapi ya Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka. Jadi Allah SWT nggak butuh kepada kita. Kita yang butuh sama Allah SWT.
Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk dari cahaya tauhid dari ibadah puasa ini juga adalah, ya, puasa ini mengingatkan kita kepada hari akhir. Makanya sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membahas ketika puasa itu membahas tentang masalah-masalah hari akhir, masalah-masalah gaib yang tidak dicerna oleh akal kita. Ya, contoh misalkan Nabi mengatakan, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Apabila telah datang bulan Ramadan, akan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu para setan. Ini masalah-masalah gaib. Dan ini masalah-masalah iman kepada hari akhir yang harus diyakini oleh setiap muslim. Karena ini termasuk bagian dari rukun iman. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrih, kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Yakni ketika meninggal dunia, di akhirat nanti dia bertemu dengan Allah SWT. Dia mendapati ganjaran, pahala, janji Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuai, ya, seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dan Allah janjikan. Ini juga mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kepada kita tentang masalah-masalah gaib yang harus kita percaya. Oleh karenanya sifat orang-orang yang bertakwa salah satunya adalah beriman kepada masalah-masalah gaib. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sifatnya orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada masalah-masalah gaib. Ya, kita surga neraka ini enggak kita lihat dengan mata kepala kita sekarang. Setan dibelenggu, sebagian orang mungkin nggak percaya. Wah, gimana setan dibelenggu di rantai? Ya udah, imani. Sifat seorang mukmin adalah mengimani masalah-masalah gaib. Ya, begitu. Demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas pada pagi ini, ya. Cahaya tauhid dari ibadah puasa. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini menguatkan tauhid kita, menguatkan akidah kita, menguatkan iman kita, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada kita di atas tauhid hingga, ya, akhir hayat kita nanti. Ya, ingat semua ibadah mengandung tauhid. Ya, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Ya, maka jangan lupakan tauhid. Ya, bahkan agungkan tauhid, prioritaskan tauhid, karena ini adalah dakwah, ya, inti dari para nabi. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.